Tadi al-itaqah. Yang keempat as-sihah. Ya. Yang keempat daripada syarat wajib berpuasa as-sihah. Dia harus sehat. Ya, tadi udah maklum ya. Bahwasanya orang yang sakit yang parah dia nggak boleh berpuasa karena dia kategori nggak mampu. Bahkan bisa jadi haram. Yang keempat daripada syarat wajibnya berpuasa, dia harus dalam keadaan sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan orang berpuasa apabila dia sedang sakit. Sakit yang kayak gimana yang tadi? Ya, sakit yang kayak gimana? Sakit gigi? Hah? Sakit pusing? Sakit apa lagi? Sakit pegel-pegel, meriang, pilek, batuk. Ya, sakit apa? Sakit-sakit yang ringan itu nggak masuk. Tetap dia wajib untuk berpuasa. Ya nggak? Kalau sakit pusing, kasih unjuk aja 50.000 juga sembuh. Ya kan, yang biru-biru. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah. Ma ma'na al-iqamah? Fala yajibu 'alal musafir. Iqamah itu dia dalam keadaan mukim. Iqamah. La yusafir. Enggak kemana-mana. Ada di kampung halamannya, enggak di rumah aja udah. Lagi dalam keadaan di rumah, enggak bepergian jauh, enggak ke Hadramut, enggak ke mana, enggak ke Saudi, enggak ke Jawa, enggak kemana-mana ya. Iya. Yang di situ lebih daripada masafah tawilah, perjalanan yang panjang, dikategorikan perjalanan panjang. Dia nggak kemana-mana, dia nggak melakukan perjalanan, maka dia wajib untuk melakukan puasa. Adapun musafir, orang yang bepergian jauh kemana, ke luar kota misalkan, dia dibolehkan nggak berpuasa, tapi wajib qadha. Ya, tapi wajib qadha. Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia nggak puasa nggak apa-apa. Orang yang musafir, misalkan ada yang mau keluar kota ke Kalimantan misalkan ya, atau ke Jawa misalkan, yang lebih dari 100 kilo, 200 kilo perjalanannya, maka dia boleh nggak puasa, ya. Karena kenapa? Musafir ini termasuk daripada rukhsah fiddin, ya. Termasuk daripada rukhsah fiddin apa? Keringanan di dalam agama. Ada beberapa rukhsah di dalam apa? Dalam agama kita. Contohnya apa? Seperti sholatil jama', menjamak sholat itu termasuk rukhsah. Ya kan? Kemudian qasrus shalah. Ya kan? Qasrus shalah rubaiyah. Apa? Ila rakaatain. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu termasuk rukhsah, keringanan. Kita lagi perjalanan apa ya kan? Terus apa lagi? Begitu juga puasa. Boleh kita nggak puasa buat orang yang musafir. Itu termasuk daripada rukhsah. Jelas? Jadi al-iqamah. Orang yang iqamah nggak kemana-mana. Ana rukhsah. Nggak ada ente rukhsah. Ente nggak kemana-mana. Ya, al-iqamah, ente mukim, lagi di rumah. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafir safaran tawilan. Apa sih dobitnya orang yang bepergian? Orang yang bepergian itu orang yang keluar rumahnya, perjalanannya itu mencapai daripada 82 km. Orang yang berjalan, pergi, jarak tempuhnya itu 82 km sudah dikategorikan musafir dia. Ya, orang kalau sudah dibilang musafir, maka dia boleh nggak puasa. Tapi nanti wajib qadha. Kalau ente nggak mau qadha, ya udah puasa, paksain ya kalau nggak mau qadha. Kalau ente nggak puasa nggak apa-apa, tapi nanti tetap qadha. Wa isyaratu li jawazil fitr fi safar an yusafir qabla tulu'il fajar. Tapi dengan syarat orang yang nggak mau puasa ketika dia perjalanan, dia nggak mau puasa. Apa syaratnya? Dia harus keluar daripada kampungnya dia harus keluar daripada rumahnya dia itu qabla tulu'il fajar. Sebelum apa? Terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Ya, misalkan pas waktu imsak dia jalan, atau 10 menit sebelum imsak, sahur jam 3. Dia habis itu langsung keluar rumah. Itu nggak apa-apa, dia nggak puasa hari itu. Ya kan, jam 3 sudah orang lagi sahur, ente keluar rumah. Mulai perjalanan ente. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau ente keluarnya ba'da tulu'il fajar, setelah waktu subuh, itu nggak boleh. Nggak boleh apa? Iftar, nggak boleh nggak puasa. Harus puasa. Jadi itu syaratnya satu doang. Syaratnya harus 2 berarti syaratnya. Perjalanannya harus safar tawil. Yang kedua al-khuruj qabla tulu'il fajar. Keluar rumahnya sebelum terbitnya fajar.